Selamat malam, salam jumpa kembali dengan secangkir kopi pahit. Ya. Salam secangkir kopi. Malam hari ini kita akan melanjutkan sesi kita tentang insan kamil, yaitu bagaimana kita membangun manusia kita yang seutuhnya, bukan hanya manusia jasmani, tetapi juga manusia rohani. Kali ini kita akan membahas bagaimana kita bisa berhubungan dengan Allah, ya. Kalau saudara belajar sufisme atau tasawuf, ini kan ceritanya adalah orang-orang yang mau memisahkan diri dari kehidupan duniawi. Nah, tasawuf ini kan tidak ada dalilnya sebenarnya di dalam agama Islam, ya. Kemungkinan tasawuf ini berasal dari Buddhisme atau dari Hinduisme atau dari orang-orang Katolik atau orang Kristen yang membiara. Jadi dasar-dasarnya seperti itu. Nah, berbeda dengan di Islam, bagi nabi-nabi seperti Daud, Musa dan sebagainya itu punya dalil, punya dasar kenapa munculnya hubungan manusia dengan Tuhan untuk kerohanian ini, ya. Tetapi memang kalau di tasawuf itu hubungannya lebih spesifik lagi, ya, lebih unik lagi, ya. Jadi seperti orang membiara atau meninggalkan dunia ini. Sebenarnya apa yang dikehendaki Allah bukan seperti itu. Kenapa? Karena kita adalah manusia jasmani dan manusia rohani. Tidak mungkin kita meninggalkan dunia ini, ya. Mungkin orang membiara, orang hidup menjadi sufi itu tidak menikah, hidupnya hanya untuk Allah, bersemedi, berdoa, berpuasa, gitu kan. Tetapi apakah itu yang dikehendaki Allah, gitu kan? Orang misalnya di Buddha menjadi biksu atau biksuni, ya kan, meninggalkan keduniawian. Tetapi masalahnya gini, coba kita berpikir, kita sama-sama merenung gini. Allah menciptakan manusia dengan tubuh jasmani. Lalu Allah memerintahkan berkembang biaklah. Jadi memang manusia disuruh untuk beranak cucu, gitu kan. Semua makhluk itu disuruh berkembang biak, beranak cucu. Artinya memang diciptakan sebagai makhluk biologis, gitu kan. Dan tidak bisa meninggalkan makhluk biologis. Dan ketika manusia hidup dalam makhluk biologis, menurut agama-agama atau pemikiran filsafah manusia, itu terpisah dari makhluk rohani, sehingga orang yang hidupnya ingin dekat dengan Allah, ingin berhubungan secara roh, itu meninggalkan keduniawian. Itu sebenarnya tidak bisa, karena memang Allah menciptakan manusia secara roh dan secara biologis. Jadi dua-duanya itu sebenarnya harus seimbang. Nah, inilah yang sebenarnya kita mau share sama-sama. Ya, sufisme, tasawuf, orang menjadi biksu, menjadi biarawati, ya tidak salah menjadi biarawan. Karena bagi kita, bagi manusia, ya berpikir dengan cara manusia untuk mendekati Allah, kan seperti itu. Orang berpuasa, bersemedi, ya kan, meninggalkan keduniawian, meninggalkan harta untuk dekat dengan Allah. Tetapi coba kita berpikir, kan tidak begitu Allah menciptakan manusia. Waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, kan Adam dan Hawa bisa berhubungan seks. Adam dan Hawa bisa makan dan minum. Adam dan Hawa bisa mengusahakan dunia ini. Nah, tetapi ketika Adam dan Hawa berdosa, maka rohnya mati, gitu kan. Dan tidak bisa berhubungan dengan Allah. Lalu ya muncullah keinginan-keinginan manusia bagaimana kembali berhubungan dengan Allah, dengan cara menyucikan diri, dengan cara berpuasa, dengan cara bersemedi, dengan cara meninggalkan dunia. Tetapi kan awalnya tidak begitu. Adam dan Hawa diciptakan secara jadi menjadi manusia biologis dan menjadi manusia rohani, dan tetap bisa berhubungan dengan Allah walaupun Adam dan Hawa itu adalah makhluk biologis. Jadi bagi saya adalah tidak benar, atau ya tidak separuhnya benar, ketika ingin berhubungan dengan Allah
kita meninggalkan kehidupan manusia kita yang biologis. Itu sebenarnya dasar pemikiran saya gitu kan, dasar pemikiran kita. Tetapi saya punya dasar bagaimana kalau kita baca tentang Adam tadi, dia bisa berhubungan dengan Allah, ya kan dulu. Lalu tapi ketika dia berdosa dia tidak bisa lagi. Tetapi kemudian ada nabi yang terkenal juga, yaitu kalau di Islam Nabi Idris atau Henok ya. Kalau orang Yahudi dan orang Nasrani bilangnya Henok. Nah, Henok ini bisa berkomunikasi loh dengan Allah, sehingga dia tidak mengalami kematian. Katanya dia langsung diangkat ke surga, langsung diangkat, hilang ya. Kalau apa ya, kalau istilah Sundanya atau Jawanya itu ada lah, saya lupa namanya. Jadi dia langsung meninggalkan dunia ini karena saking sucinya. Tetapi Henok itu beranak cucu. Henok punya pekerjaan, ya kan? Tetapi dia bisa berhubungan dengan Allah. Nah, bedalah kalau dengan tasawuf, dengan orang menjadi biarawan, biarawati atau menjadi biksu, itu kan meninggalkan ke dunia, tidak melakukan hal-hal yang biologis, meninggalkan kebutuhan biologis untuk berhubungan dengan Allah. Jadi ini yang kita sharekan, ya kita berpikir ulang, kita kan punya akal ya, untuk berpikir, untuk apa ya, berfilsafat istilahnya kan. Nah, lalu bagaimana kita bisa tadi berhubungan dengan Allah dengan baik, menjadi manusia sempurna. Nah, kemarin kita sudah bahas bahwa artinya insan kamil adalah manusia yang sempurna, yang diciptakan oleh Allah dan punya sifat-sifat Allah. Nah, karena manusia itu punya sifat-sifat Allah, ya, maka manusia itu hampir sama dengan Allah. Ya, bahkan ini luar biasa ya. Saya kaget juga membaca tentang kitab Jabur ya, atau kitab Mazmur yang ditulis oleh Daud. Di situ dikatakan, kamu adalah Allah, anak yang maha tinggi. Nah, kok manusia disebut Allah gitu kan? Loh, gimana nih gitu. Nah, jadi pemahamannya adalah ketika kita punya sifat-sifat Allah, kita punya karakter Allah, kita juga sebenarnya bisa disebut Allah ya, tapi dengan huruf kecil ya. Di situ dengan huruf kecil. Allah bagi siapa? Bagi kehidupan kita. Allah bagi wilayah kehidupan kita sendiri. Kita tidak bisa menjadi Allah bagi orang lain, tetapi kita menjadi Allah. Dan di situ dikatakan anak Allah yang maha tinggi. Nah, kalau di dalam budaya Arab, anak Allah itu benda ya, berhala, Al-Lata, Al-Mana, Al-Uzza. Tetapi anak Allah itu sudah dikenal oleh orang-orang Yahudi, yang itu artinya orang-orang yang berkenan kepada Allah, orang-orang yang melakukan berhubungan dengan Allah itu disebut anak Allah karena diangkat menjadi Allah dan punya sifat karakter Allah. Nah, jadi kalau orang Nasrani ya kan, mungkin saudara sudah tahu bahwa Yeshua HaMashiach itu adalah anak Allah, dan orang yang percaya kepada Yesus atau Yeshua HaMashiach itu disebut anak-anak Allah. Jadi memang pemahaman ini pemahaman secara rohani, jangan dimasukkan ke jasmani. Kalau jasmani berarti Allah kawin sama siapa gitu baru melahirkan anak. Ini tidak, bukan seperti itu. Karena ketika Yesus pun ya, Yeshua HaMashiach ini berkata kepada orang-orang ini, bukankah kitab Taurat berkata bahwa kamu adalah Allah? Ya, jadi mengatakan itu gitu kan, mengatakan bahwa kamu adalah berkuasa. Nah, apa bedanya Allah besar dan Allah kecil? Allah yang dengan A besar itu, atau dewa atau theos ya istilahnya, itu kan penguasa alam semesta, yang menciptakan alam semesta. Nah, persamaannya kita sebagai Allah dan Allah sebagai Allah adalah, pertama, Allah itu adalah sang pencipta. Dia bisa menciptakan langit, bumi, dan segala macam. Nah, manusia Allah kita adalah juga punya mencipta.
Allah berkuasa, kita bisa berkuasa dalam hidup kita. Allah memerintah, kita bisa memerintah. Allah bisa menaklukkan, kita juga bisa menaklukkan. Bahkan menurut Ibnu Arabi, semua sifat Allah itu ada pada kita. Ya kan? Kita belajar coba. Manusia bisa memerintah, manusia bisa mencipta. Banyak karya-karya manusia yang sesuatu yang baru yang diciptakan, ya misalnya Thomas Alva Edison menciptakan listrik, lampu. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya pemahamannya itu seperti itu, pemahamannya ke duniawi gitu loh, ke jasmani, tetapi dibangun di dalam roh. Ketika manusia rohnya terhubung dengan Allah, maka dia menghasilkan sesuatu yang sifatnya duniawi juga, gitu kan, bisa menciptakan, gitu kan, bisa memerintah, gitu kan. Nah, yang walaupun pada akhirnya banyak orang menyalahgunakan, wah, ketika pemimpin itu memerintah atas dasar nama Allah, wah inilah berarti teokrasi, ya, kerajaan yang diperintah oleh Allah, padahal yang memerintah padahal sebenarnya manusia. Jadi ketika manusia melakukan kesalahan dalam pemerintahan itu, gitu kan, ya sama aja dia juga memfitnah Allah, gitu kan sebenarnya. Nah, ini yang pemahaman yang harusnya membuka wawasan kita. Seperti apa sebenarnya kita bisa berhubungan dengan Allah. Nah, yang kita pahami selanjutnya adalah selain kita memiliki karakter ilahi, terus kita menjadi sama dengan Allah, yaitu bisa mencipta, bisa berkuasa, bisa memerintah, ya kan? Terus punya sifat karakter Allah ilahi. Nah, kita punya hubungan yang saling mengenal dengan Allah. Kemauan Allah ada di dalam kita, pikiran Allah ada di dalam kita. Nah, saya belajar tentang Yeshua HaMashiach yang oleh Islam disebutnya Isa Al-Masih. Itu sebenarnya Isa Al-Masih itu bukan bahasa Arab, dari bahasa Syria Aramik ya sebenarnya. Jadi disebutnya Isa Al-Masih, dari HaMashiach artinya juru selamat, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi Yesus Kristus. Itu punya makna yang sama. Ya, kenapa saya memakai nama Yeshua HaMashiach? Karena itu nama aslinya ya. Yeshua HaMashiach mengajarkan ketika engkau tinggal di dalam firman Allah dan firman Allah tinggal di dalam kamu. Jadi tinggal nih manusia itu menjadi bait Allah. Jadi masjid, gereja yang besar itu bukan rumah Allah. Rumah Allah yang sesungguhnya adalah tubuh manusia. Lalu bagaimana ketika kita firman Allah tinggal di dalam kita? Kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, maka baik di dalam Yudaisme maupun kekristenan adalah roh Allah menyertai. Jadi manusia bisa berhubungan dengan Allah karena roh Allahnya mendekat, bukan manusia yang mendekat ke Allah. Ya kan? Kalau saudara belajar sufisme, belajar menjadi membiara gitu kan, seperti biksu segala macamnya ya. Kalau saya salah, mohon dimaafkan. Itu kan usaha manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi secara dalil dari kitab Taurat, Zabur, Injil adalah Allah yang mendekat kepada manusia. Nah, untuk bisa berhubungan dengan Allah, roh Allah yang datang kepada manusia, sehingga manusia bisa bicara dengan rohnya ke roh, bahasa roh yang dipakai untuk bisa berhubungan dengan Allah. Dan itu yang memiliki dalil gitu. Kalau tadi tasawuf tidak ada dalilnya secara firman Allah, ini ada dari Musa, dari Daud, terus dari nabi-nabi yang lain. Kalau kita baca gitu kan, sampai kepada Injil kita baca, itu ada hukum-hukumnya bahwa manusia bisa berhubungan dengan Allah, Allah bisa tinggal dengan kita. Bahkan Yeshua HaMashiach itu disebut Immanuel, artinya Allah bersama kita setiap hari, setiap saat, setiap waktu, ada di tengah kita, bukannya jauh di sorga, kita di bumi, tidak. Karena itu bisa berhubungan melalui apa? Melalui roh Allah. Jadi ketika Yeshua HaMashiach ceritanya naik ke surga, lalu dia berjanji kepada murid-muridnya bahwa akan datang roh Allah. Roh Allah lah yang memimpin manusia kepada
jalan dan kebenaran. Roh Allah itu yang mengingatkan kepada firman Allah yang sudah dikatakan gitu kan. Jadi roh Allah itu berfungsi menghibur, memberikan kekuatan, memberikan kuasa segala macam, sehingga manusia itu sekalipun tinggal di dalam tubuh biologis, dia dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan rohani, melakukan pekerjaan roh, melakukan pekerjaan yang sama dengan Allah. Ya, kalau saudara orang Kristen, Yesus Almasih itu pernah berkata, kalau kamu percaya kepadaku, menjadi muridku, menjadi murid ya, dulu tidak ada agama Kristen, menjadi murid, kamu dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Jadi manusia itu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hampir sama dengan Allah, ya kan? Membangkitkan orang mati, ya kan? Seperti apa? Menyembuhkan sakit penyakit, mengusir setan, itu bisa dilakukan oleh manusia kalau manusia itu tinggal di dalam firman Allah dan roh Allah bersama dengan dia, disertai oleh roh Allah. Jadi kenapa Nabi Daud itu bisa berkomunikasi dengan Allah? Karena dia disertai dengan roh Allah, dekat, saking dekat dia bisa berkomunikasi. Dan itu yang yang terjadi secara keilmuan gitu kan, secara keilmuan yang memiliki dalil gitu kan. Nah, ini yang harusnya kita renungkan bersama-sama, bahwa Allah tuh ingin tinggal bersama-sama dengan kita. Jadi dulu Adam sama Hawa itu tinggalnya bersama-sama dengan Allah di surga, di Taman Eden, di surga Eden kalau dalam bahasa Arab, ya kan? Nah, di Taman Eden itulah Allah ingin bersama-sama dengan manusia, tapi karena manusia itu memberontak, manusia itu membuat Allah marah, diusir. Nah, ketika diusir, makanya secara teologinya Kristen itu bahwa Yesus Al-Masih datang sebagai Adam kedua yang memberikan hubungan kembali, ya, diutus sebagai Adam kedua untuk melakukan rekonsiliasi dengan Allah, supaya manusia itu bisa tinggal lagi dengan Allah dan Allah tinggal dengan manusia, kan seperti itu. Dan jadi ini yang secara teologi di dalam kekristenan. Nah, jadi sebenarnya itu juga bisa dipelajari karena walaupun itu Bible gitu kan ibaratnya, tetapi itu adalah hal yang sebenarnya kita pelajari secara sejarah. Jangan dibilang itu itu ngeroh gitu sih, rohaninya Kristen, rohaninya Islam, rohaninya Yudaisme. Enggak, memang ada data, ada sejarahnya yang bisa kita pelajari. Lalu kenapa kita harus belajar sejarah tapi kita tidak percaya gitu kan? Nah, ini yang harus kita pahami bersama, bahwa Allah ingin tinggal dengan kita. Allah ingin kita memiliki sifat-sifat Allah, dan kita bisa menjadi Allah bagi hidup kita sendiri. Jadi kita bisa memuliakan Allah dengan itu, ya kan? Karena itu adalah tujuan Allah menciptakan manusia, untuk kemuliaan Dia, bagi Dia, oleh Dia, dan untuk Dia, ya. Sehingga keinginan Allah agar kita menjadi manusia yang sempurna, menjadi insan kamil, itu menyeluruh, ya. Bukan supaya menjadi sempurna harus puasa, meninggalkan keduniawian, tidak menikah gitu kan, tidak makan, tidak minum gitu kan, tidak boleh memiliki harta. Ya bukan seperti itu. Karena waktu Allah menciptakan Adam disuruh berkuasa atas dunia ini. Dialah yang kasih nama semua hewan, binatang, itu kan Adam. Jadi disuruh berkuasa, ya, menjadi istilahnya menjadi khalifah di muka bumi ini, mewakili Allah gitu kan. Ya, jangan diselewengkan dengan nanti politik gitu kan, bukan seperti itu. Jadi menjadi khalifah, menjadi kepanjangannya tangan Allah, supaya di bumi ini seperti di surga. Nah, kenapa kita harus berhubungan dengan Allah? Kenapa kita memiliki sifat-sifat Allah?
yaitu adalah persiapan kita akan kembali ke surga. Jadi ciri-ciri orang yang bisa kembali dan diterima di surga adalah dia hidup di dunianya itu seperti di surga, punya karakter ilahi seperti di surga. Jadi adalah gambaran surga itu adalah di dunia. Jadi kalau hidup kita nyaman, damai, ya kan, penuh dengan kedamaian, cinta kasih seperti di surga, ya kita akan paham kenapa di surga tuh seperti itu. Karena itu di dalam teologi Kristen dikatakan bahwa Allah ingin di bumi ini seperti di surga. Jadi orang boleh memakai nama Allah untuk apa saja, tetapi jangan sampai memakai nama Allah untuk memenggal kepala orang, memakai nama Allah untuk membunuh, memakai nama Allah itu tidak ada. Allah ingin di bumi seperti di surga. Di surga itu penuh kedamaian, tidak ada pembunuhan. Bahkan membunuh atas nama Allah itu ada di bumi loh. Ini suatu hal yang ngaco sekali saya bilang. Ya, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Allah adalah di bumi ini seperti di surga. Dan kalau di bumi ini manusia sudah merasakan di bumi seperti di surga, bisa berhubungan dengan Allah, bisa berkomunikasi dengan Allah, maka ketika dia masuk surga, ya dia udah, iya, seperti inilah, karena sudah mengalami kehidupannya adalah di bumi seperti di surga, kehendaknya Allah. Jadi itu yang harus kita pahami. Untuk kita bisa berhubungan dengan Allah, kita harus punya sifat-sifat Allah. Kita harus dekat dengan roh Allah. Ya kan? Saya tidak tahu di dalam teologi agama lain bagaimana manusia bisa berhubungan dengan Allah, tetapi dalam teologi Kristen manusia berhubungan dengan Allah karena Allah sendiri yang datang. Roh Allah sendiri yang bisa berhubungan dengan manusia, punya kehendak, sehingga setiap orang bisa berkomunikasi dengan Allah. Tanpa ada roh Allah yang di dekat manusia, yang bersama-sama dengan manusia tidak bisa berhubungan dengan Allah, karena Allah itu yang jauh, katanya di surga, yang nggak tahu di mana, artinya menjangkaunya saja sulit, ya kan, sehingga tadi manusia akhirnya berusaha dengan sekuat tenaga, dengan cara apapun, menurut pikiran manusia, itulah caranya. Tapi menurut pikiran Allah, inilah caranya. Jadi dua hal yang berbeda. Nah, kalau kita bisa berhubungan dengan Allah, kan kita tahu melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi ketika kita bisa melakukan hidup sesuai dengan kehendak Allah, karena kita bisa berkomunikasi. Jadi intinya ketika kita bisa berkomunikasi, baru kita bisa melakukan apa yang Allah mau dalam hidup kita. Tujuan hidup kita menjadi jelas, tujuan keberadaan kita menjadi jelas, hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Tadi roh yang mati itu kan artinya tidak berfungsi. Sama seperti kita punya laptop, ketika kita punya komputer. Kalau mati kan dia tidak berfungsi, tapi wujudnya tetap ada. Sama roh manusia wujudnya tetap ada, tapi ketika dia mati dia tidak bisa berfungsi. Berfungsi untuk berhubungan dengan Allah secara roh gitu kan. Jadi itu yang coba kita buka wawasan kita, coba kita renungkan malam hari ini, bahwa Allah rindu kita itu menjadi anak-anak, ya, anak-anak bagi Allah gitu ya, bagi Dia gitu kan. Kenapa? Ini pemahamannya begini. Kalau ada sebuah makhluk yang bulunya seperti kucing, kakinya seperti kucing, wajahnya seperti kucing, bunyinya seperti kucing, kan disebutnya anak kucing, ya kan? Karena dia masih bayi, misalnya masih anak, ya itu anak kucing gitu kan. Nah, sama, kita juga ketika kita punya karakter Allah, sifat-sifat Allah, punya kuasa sama seperti Allah, maka kita disebut anak-anak Allah. Tapi ini secara rohani ya, pemahamannya jangan dijadikan bid'ah, jangan dijadikan syirik, bukan. Ini bukan seperti itu. Jadi pemahamannya adalah kita diangkat. Jadi ada proses pengangkatan sebagai anak-anak Allah, karena kita ini punya karakter ilahi. Dan kita punya kuasa yang sama seperti Allah, ya, punya kuasa yang sama, punya bukan sifat yang sama, dan itulah anak-anak Allah ini akan membuat di bumi ini seperti di surga, karena memberikan kedamaian, memberikan cinta kasih, sukacita, segala macamnya seperti itu. Dan itu ya yang
kita bahas malam ini antara sufisme tasawuf dengan yang tidak punya dalil ya, dengan apa yang ada di Taurat, Zabur, dan Injil yang ada dalilnya. Jadi sekali lagi mari kita mencari kebenaran bersama-sama. Yuk kita cari apa yang Allah mau dalam hidup kita. Yuk kita lakukan dan kita perbuat sehingga kita menemukan jalan bagaimana mengenal Allah dan hidup sesuai dengan kebenaran yang Allah mau.